Ow, that's hurting me. No, that's enough. Dalam pusaran kekuasaan dinasti Seljuk, lahir seorang pangeran yang kelak akan menjadi saksi dan korban dari fitnah yang menghantam kerajaan besar itu. Namanya Barkiyaruk, putra Sultan Malik Shah, yang sejak kecil telah dicampakkan dalam pertarungan tak berkesudahan antara kekuasaan, darah, dan pengkhianatan. Sejarah mencatatnya bukan sebagai penguasa besar, tetapi sebagai raja muda yang dirundung malapetaka sejak mula hingga ajal menjemput. Barkiyaruk lahir sekitar tahun 1079 dari rahim seorang istri Malik Shah yang tidak terlalu berpengaruh dalam istana. Sejak kecil, ia dibesarkan jauh dari hiruk-pikuk politik, namun darah bangsawan tetap mengalir dalam dirinya. Ayahnya Sultan Malik Shah saat itu tengah berada di puncak kejayaannya, memimpin wilayah luas dari Asia Tengah hingga Anatolia. Namun seperti banyak anak raja lain, kehidupan Barkiyaruk berubah drastis saat sang ayah wafat secara mendadak pada 1092 Kematian Malik Shah membuat seluruh struktur kekuasaan Seljuk terguncang. Tidak ada penunjukan penerus yang tegas, dan para bangsawan, ibu-ibu selir, serta wazir berebut tahta bagi anak-anak yang mereka lindungi. Terjadi kekosongan kekuasaan, dan Barkiyaruk yang baru berusia sekitar 12 tahun, terpaksa harus dipertarungkan sebagai pion oleh faksi-faksi yang mendukungnya. Ibunda Barkiyaruk segera mencari dukungan dari para amir dan panglima yang tidak puas dengan dominasi kekuatan Wazir Taj al-Mulk, pengganti Nizamul Mulk yang sebelumnya tewas dibunuh. Dalam waktu singkat, Barkiyaruk dinobatkan secara tidak resmi sebagai sultan muda oleh para pendukungnya di Isfahan. Sementara di sisi lain, ibu tiri Barkiyaruk berusaha menjadikan putranya yang masih balita, Mahmud bin Malik Shah, sebagai sultan boneka di Baghdad. Konflik pun meletus. Perang saudara tak terelakkan antara faksi Barkiyaruk dan faksi Mahmud yang didukung Abbasiyah. Pertempuran pertama terjadi tak lama setelah penobatan masing-masing. Barkiyaruk dengan cepat merebut wilayah sekitar Isfahan dan Hamadan, dibantu oleh para amir Turki yang melihat peluang untuk meraup kekayaan melalui pertempuran. Dalam pertempuran di dekat Borujerd, Barkiyaruk berhasil mengalahkan pasukan Mahmud dan merebut pengaruh di Persia Tengah. Setelah kemenangan itu, ia secara de facto menjadi Sultan Seljuk, namun kemenangan itu belum membuat kekuasaannya kokoh. Banyak bekas pendukung ayahnya justru berbalik arah, dan perlawanan terus bermunculan di berbagai wilayah. Situasi makin rumit ketika Tutushi, paman Barkiyaruk yang menguasai wilayah Damaskus dan Suriah, mengklaim tahta Seljuk sebagai haknya. Ia segera memimpin pasukan dari barat dan bergerak ke Persia. Barkiyaruk yang belum cukup usia dan pengalaman harus menghadapi tekanan militer dari dua sisi. Sisa pendukung Mahmud dan Tutush yang haus kekuasaan. Pertempuran terbesar antara Barkiyaruk dan Tutush terjadi pada tahun 1096 di dekat Rai. Dalam pertempuran ini, Barkiyaruk berhasil unggul. Tutush terbunuh dan wilayah barat kekaisaran untuk sementara aman. Kemenangan ini memperkuat posisi Barkiyaruk sebagai sultan. Namun sayangnya kemenangan ini tidak menciptakan stabilitas. Justru setelah kemenangan itu, para bekas pengikut Tutush melarikan diri ke Aleppo dan Mosul, dan mendirikan kekuasaan otonom yang memisahkan diri. Kekuasaan Seljuk kini mulai terfragmentasi. Para gubernur daerah mulai merasa lebih berkuasa dari pusat, dan menolak menyerahkan upeti kepada Barkiyaruk. Otoritas pusat pun terus melemah. Di tengah situasi yang masih memanas, Barkiyaruk harus menghadapi saudaranya, Muhammad Tapar, yang mulai menyatakan klaimnya atas tahta Seljuk. Muhammad didukung oleh kelompok militer yang kecewa dengan gaya kepemimpinan Barkiyaruk, yang dianggap terlalu muda dan terlalu lunak terhadap emir-emir pemberontak. Perang saudara kembali pecah antara Barkiyaruk dan Muhammad Tapar dari tahun 1098 sampai 1104 Masehi. Pertempuran demi pertempuran terjadi, terutama di wilayah barat Iran dan Khurasan. Kedua bersaudara ini bergantian menguasai kota demi kota, tetapi tidak ada yang mampu memenangkan perang sepenuhnya. Dalam salah satu upaya mengakhiri konflik, Barkiyaruk dan Muhammad Tapar pernah mencapai kesepakatan untuk membagi wilayah. Muhammad menguasai Khurasan, sementara Barkiyaruk tetap menjadi sultan di wilayah barat. Namun,
kesepakatan ini tidak pernah bertahan lama. Ketidakpercayaan dan hasutan dari para komandan selalu membuat perang berkobar lagi. Ketegangan yang berkepanjangan menyebabkan kondisi fisik dan mental Barkiyaruk semakin melemah. Ia dikenal sebagai raja yang mudah dipengaruhi oleh bangsawan istana, tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan para amir yang haus kekuasaan, dan cenderung menghindari konfrontasi langsung. Hal ini menyebabkan banyak wilayah menyatakan kemerdekaan de facto dari pusat. Ketika konflik dengan Muhammad makin sengit, Barkiyaruk mengalami kekalahan telak di dekat kota Isfahan dan terpaksa mundur. Kekalahannya disebabkan banyak panglima yang membelot atau tidak disiplin dalam pertempuran. Semangat pasukannya jatuh, dan banyak kota mulai menolak pengaruhnya. Melihat keadaan makin tidak menguntungkan, Barkiyaruk akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian damai permanen dengan Muhammad Tapar pada tahun 1104. Dalam perjanjian itu, Barkiyaruk menyerahkan sebagian besar kekuasaan wilayahnya dan mengasingkan diri ke Isfahan, hanya dengan status simbolis sultan tanpa kekuasaan nyata. Namun, Barkiyaruk tidak lama menikmati kedamaian. Beberapa bulan kemudian, dalam kondisi tubuh yang makin memburuk karena penyakit yang telah lama dideritanya, kemungkinan kusta atau penyakit kulit kronis, ia meninggal dunia di usia muda, sekitar 25 tahun. Kematian itu mengakhiri salah satu episode paling tragis dalam sejarah Seljuk. Jasad Barkiyaruk dimakamkan di dekat Isfahan, dan tidak banyak upacara penghormatan yang diberikan kepadanya. Ia menlenggul dalam kesendirian, dikhianati para bangsawan, dikeceretsaf windernya, jadkatre datu kerajaan yang diwarisi Anten. Setelah kematian Barkiyaruk, Muhammad Tapar mengambil alih semua kekuasaan Seljuk dan menjadi penguasa tunggal. Tapi, luka yang ditinggalkan perang saudara di antara mereka terus membekas. Dinasti Seljuk tidak pernah kembali ke masa kejayaannya seperti di zaman Malik Shah. Sejarah menempatkan Barkiyaruk sebagai simbol betapa cepatnya kekuasaan bisa runtuh kalau dipimpin oleh anak muda tanpa dukungan yang kuat dan dikelilingi oleh ambisi para petinggi. Bukan karena dia lemah secara pribadi, tapi karena dia lahir di waktu yang salah, di dunia yang tidak mengizinkan kelembutan dan kompromi. Pesan penting dari kisah Barkiyaruk. Kisah Barkiyaruk menunjukkan bahwa perebutan kekuasaan tanpa stabilitas politik dan moral hanya akan membawa kehancuran, bahkan bagi kerajaan sebesar dinasti Seljuk. Ketika ambisi pribadi mengalahkan kepentingan umat, maka perpecahan dan kemunduran adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Harapan bagi Islam dan negara, semoga umat Islam dan para pemimpin masa kini belajar dari sejarah, mengutamakan persatuan, keadilan, dan kepemimpinan yang visioner, bukan kekuasaan semata. Negara yang kuat lahir bukan dari kekuatan militer, tetapi dari keteguhan moral, persatuan rakyat, dan kejujuran para pemimpinnya.